welcome back with my YouTube channel. Buat kamu yang belum subscribe akunnya aku, tolong di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, biar kamu tidak ketinggalan tiap episode dari cerbung-cerbung karya aku. Happy reading guys, selamat membaca. Dadah. Gianira mengangkat wajahnya, menatap tepat ke netra Faiz, membuat pria tersebut salah tingkah. Tidak menyangka akan mendapat tatapan dari Gianira. Hatinya berbunga ketika secara tidak langsung Abah dan Uminya memberikan restu untuknya jika ingin menikahi wanita yang sudah lama diinginkannya. Abah dan Umi, saya sudah setuju jika saya melamar kamu saat masa idah selesai nanti. Itu pun jika kamu berkenan menerimanya, sambung Faiz lagi, karena Gianira tidak kunjung menjawab. Jantung Riza berdebar hebat saat mendengar penuturan Faiz. Dirinya tidak menyangka jika usaha Faiz tidak berhenti untuk mendapatkan Gianira, apalagi sekarang dia mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Sejujurnya, bersaing dengan Faiz jauh lebih berat baginya daripada harus bersaing dengan sahabatnya sendiri. Hal demikian karena Gianira pasti tidak akan tega memilih di antara kedua sahabat tersebut dan akan lebih memilih Faiz karena tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Namun dirinya masih menunggu jawaban apa yang akan keluar dari mulut Gianira. Sejak tadi wanita itu belum juga mengeluarkan sepatah kata pun, membuatnya penasaran setengah mati. Saya dan ayahnya anak-anak memang baru saja resmi bercerai. Namun, jika untuk menikah lagi, saya minta maaf sekali. Saya belum ingin menjalin pernikahan dengan siapapun. Saya baru saja gagal dalam sebuah rumah tangga. Tidak baik untuk saya terburu-buru kembali menjalin hubungan dengan pria yang baru. Saya memerlukan waktu cukup lama untuk melupakan semuanya. Untuk saat ini, saya hanya ingin fokus kepada anak-anak saya. Jadi, saya harap Ustadz Faiz bisa berhenti mengharapkan saya, karena masih banyak wanita di luar sana yang jauh lebih pantas daripada saya untuk mendampingi Ustadz. Tandas Gianira menolak maksud dari Faiz. Mendengar jawaban dari Gianira, membuat hati Riza campur aduk, bahagia namun juga kecewa. Bahagia karena Gianira menolak dengan tegas seorang Faiz, anak seorang kiai pemilik pesantren. Namun dirinya juga kecewa, karena secara tidak langsung, Gianira juga menolaknya dan Danis secara bersamaan. Apa hal ini ada hubungannya dengan kedatangan kami berdua menemui kamu waktu itu, Nak? Tanya Umi Aisyah menyela ucapan Gianira. Tidak, Umi, sungguh, saya hanya sedang malu kepada Allah. Saya gagal dalam ikatan suci pernikahan. Saya hanya tidak ingin salah mengambil langkah kembali karena terburu-buru, Umi. Saya bisa menunggu, kamu masih memiliki banyak waktu untuk meminta petunjuk dari Allah hingga masa idahmu selesai. Tolong, jangan tolak saya sebelum kamu memikirkannya, tutur Faiz. Hatinya cukup terluka karena penolakan yang Gianira berikan. Sekali lagi saya mohon maaf jika Ustadz Faiz kecewa dengan jawaban saya. Saya hanya tidak ingin memberikan anginan segar kepada orang lain. Saya takut malah tambah menyakiti jika saya menunda-nunda jawaban dari keputusan yang sudah saya pikirkan masak-masak. Ucapan Faiz terpotong. Sudah, kamu tidak boleh memaksakan kehendak. Kamu harus hargai keputusan Gianira. Bagaimanapun dia berhak menentukan untuk menerima atau menolak seseorang yang ingin menjadi pendamping hidupnya, ucap Kiai Rahmat memotong ucapan anaknya. Silahkan diminum dulu Pak Kiai, Umi, Pak Mantri, Ustadz Faiz, silahkan, dicicipi juga kuenya, itu buatan Gianira. Alhamdulillah selain bekerja di sini, Gianira juga sekarang berjualan aneka bubur untuk sarapan. Dia juga membuat pesanan kue-kue kering, tutur Rosmalia, mencoba mengalihkan pembicaraan yang sudah mulai menegang. Oh, iya, kami cicipi, ya, tutur Kiai Rahmat dengan ekspresi ramah. Dia tahu jika suasana sudah kurang mencair. Jadi sekarang Nak dia jualan bubur, ada bubur apa aja? Benar,
Kiai, saya jualan aneka macam bubur. Ada bubur ayam, bubur jagung manis, bubur sumsum mutiara. Ada juga bubur tinutua, sahut Gianira. Kali ini dia terlihat lebih santai dari pembicaraan sebelumnya. Jualannya di sini, iya, Umi, di halaman rumah Bu Rosmalia. Jadi buka kalau pagi aja, paling lama jam 9 pagi sudah tutup. Alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh nih kapan-kapan kami mencobanya. Siapa tahu bisa sekalian dipesan untuk acara-acara di pesantren. Iya kan, Bah? Iya, nih, benar. Boleh Umi, insya Allah. Setelah selesai menyicipi minuman dan cemilan yang disediakan, kemudian mengobrol-ngobrol sebentar. Akhirnya rombongan Kiai Rahmat undur diri dari kediaman Rosmalia. Walaupun pulang dengan hati yang terluka, tapi setidaknya Faiz berpikir, masih punya harapan hingga masa idahnya Gianira selesai. Faiz berharap Gianira bisa berubah pikiran seiring berjalannya waktu. Pofriza, hatiku panas luar biasa. Rasanya aku sudah tidak tahan berada di percapakan ini. Bagaimana bisa aku hanya diam saja melihat wanita favoritku dilamar pria lain? Kupikir setelah kejadian dirinya dipukuli Jazirah tempo hari, Faiz akan menyerah untuk mendapatkan Gianira. Ternyata aku salah, justru dia tampil lebih siap kali ini. Karena sudah mendapat restu dari kedua orang tuanya. Aku mengantar kepulangan keluarga Kiai Rahmat hingga ke depan pagar. Setelah menutup pintu pagar, aku segera masuk ke dalam kamar. Alangkah terkejutnya saat ku buka pintu, ternyata ada Danis yang sedang duduk senyum-senyum di atas ranjangku. Ngagetin aja lu, bro, ngapain sih di kamar gue? Pulang sana, sudah dikasih makan juga, kataku ketika melihatnya tengah nyindir kuda. Buset dah, giliran tenaga gue sudah enggak dibutuhin, langsung aja lu usir gue. Bro, kurang asem emang lu, ya, bodoh. Ah, pulang sana, santai, bro. Jadi kita resmi bersaing kan? Tanya Danis membuat moodku makin jelek. Benar-benar nih anak satu. Enak aja, enggak, Gianira buat gue, lu sama lain aja sana. Siapa waktu itu namanya? Tiara, sama kayak nama anak gue dong. Hahaha. Kelakarku, Danis paling tidak suka jika aku menjodoh-jodohkannya dengan seorang wanita. Entahlah, padahal kulihat-lihat dia cocok dengan Tiara, junior kami dulu di kampus. Halah, sudahlah, bro, bilang aja kan lu takut bersaing sama gue, kan? Ngaku lu. Cih, kerenan gue daripada lu, jangan ngimpi, orang Gianira sudah nolak lu pas di pantai, kan? Kep sana, gue mau tidur. Mau mimpiin Gianira? Hahaha, dasar duda gatel, rasain lu, saingan kita nambah, sama si ustadznya langit bumi. Deh, ternyata Danis mendengarnya. Ah, bikin mood gue rusak deh lu, bro. Enggak, Gia nolak dia. Lagian mana mau Gia sama Ustadz Faiz? Keluarganya kan dulu nolak dia. Sampai disamperin ke rumah, pasti enggak akan diterima lah, tuturku yakin. Yakin? Lu, berarti kalau sama gue kemungkinan mau? Ya, kan keluarga gue mah pasti terima-terima aja gue mau nikah sama siapa. Ibu gue juga nerima dia apa adanya. Adik gue, anak gue, semua sayang dan dekat sama dia. Gue peluang terbesar buat dapetin dia. Kepedean lu, bro. Hati-hati jangan tinggi-tinggi kalau terbang. Kalau jatuh bisa nyungsep lu, ujarnya membuatku tersenyum miris. Anak ini emang suka sembarangan kalau ngomong. Pov Gianira, aku cukup terkejut dengan kedatangan Kiai Rahmat dengan keluarganya. Kupikir urusanku dengan beliau sudah selesai dengan tindakanku mencabut laporan. Namun, beliau datang ke rumah Bu Rosmalia hanya untuk meminta maaf langsung kepadaku. Aku tidak menyangka, jika dirinya bisa berbesar hati untuk meminta maaf kepadaku. Selain dikejutkan dengan permintaan maaf Kiai Rahmat, aku pun dikejutkan dengan ucapan Ustadz Faiz yang kembali memintaku untuk menikah dengannya nanti. Setelah masa idahku selesai, kupikir, dua pria yang menantiku sudah cukup membuatku tidak hati. Ternyata masih ada satu pria lagi yang menaruh harap kepadaku. Bukannya tidak sadar diri, sungguh, aku hanya malu. Dengan statusku sebagai janda beranak dua, rasanya tidak pantas bagiku memikirkan untuk menikah lagi. Apa kata orang, baru bercerai sudah kawin lagi? Pasti aku akan di-cap sebagai janda gatel enggak tahu diri. Bukannya urus anak malah urusin selangkingin. Sungguh, aku sangat takut dengan persepsi jelek orang lain. Rasanya sudah cukup pengalaman selama hampir 7 tahun dalam pernikahan. Aku tidak mau mengulang kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.
Biarlah aku akan fokus kepada kedua putraku, mengurus mereka dengan penuh perhatian dan tanggung jawab. Aku juga akan kembali berjualan bubur mulai besok.